Hai hai hai, kembali lagi bersama aku di Drama View. Diceritakan tentang seorang anak laki-laki yang culun dan juga penakut. Ia memiliki kisah yang cukup rumit, di mana ia naksir sama seorang gadis paling cantik di sekolahnya. Namun perasaannya itu tak terbalaskan. Hingga suatu hari, ia tiba-tiba digigit oleh seekor semut hitam di lehernya. Mulai saat itu, ia mulai merasakan hal yang aneh pada dirinya. Ternyata, keanehan tersebut membuat dirinya memiliki kekuatan super dan mengubah kehidupannya 360 derajat dari kehidupannya yang sebelumnya. Udah penasaran kan dengan kisahnya? Langsung aja yuk kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang bocah bernama Pele. Saat ini di sekolahnya sedang diadakan sesi foto bersama. Namun karena wajahnya yang polos serta postur tubuhnya yang cukup pendek, ia seringkali direndahkan oleh teman sekelasnya. Walau demikian, ia memiliki spekulasi tinggi tentang urusan cinta. Hal ini dibuktikan dengan dirinya yang menyukai seorang gadis yang paling cantik di sekolahnya. Saat pulang sekolah, Pele yang sedang bersantai tiba-tiba ngelihat seseorang sedang dibuli oleh bocah nakal ini. Ia yang ngelihat itu ingin menyelamatkannya dengan melempar apel ke arah mereka. Hal itu membuatnya ketahuan, dan kemudian ia pun jadi incaran para pembuli itu. Mereka kemudian mengejarnya. Pele yang dikejar segera berlari dan beruntungnya ia berhasil menghindar. Dan kemudian bersembunyi di semak-semak, tepatnya di depan sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni. Saat sedang bersembunyi, tiba-tiba seekor semut hitam menaikinya melalui celananya. Ia yang ketakutan tak menyadari kehadiran semut hitam tersebut. Dan sesaat setelah kepergian dua bocah pembuli itu, semut itu tiba-tiba menggigit leher Pele. Hal itu membuat dirinya pusing hingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Tak lama kemudian, ia akhirnya sadar dan mendapati hari yang sudah malam. Sesampainya di rumah, ia langsung dimarahi sang ibu. Karena ia berpikir anaknya tersebut telah melampaui waktu bermainnya. Pele yang mendengar itu menghiraukan ibunya dan langsung pergi menuju kamarnya. Pele yang saat ini membaringkan tubuhnya di atas kasur, membuatnya terlampau merasa nyaman dan membuatnya tertidur. Saat sedang tertidur, ia tiba-tiba bermimpi aneh. Sehingga dalam keadaan setengah sadar, ia bangun dan bertingkah tidak jelas. Serta ia memakan apa saja yang ada di dalam kulkasnya. Paginya, ia mendapati dirinya dengan mulut yang belepotan karena makanan. Bahkan kamarnya juga sudah sangat berantakan karena makanan yang ia ambil semalam. Dan keanehan pun terjadi ketika Pele sedang memegang sebuah gelas. Gelas tersebut tak bisa lepas dari genggamannya. Pele yang terus berusaha melepaskan gelas tersebut tak sengaja malah memecahkannya. Hal itu disaksikan oleh kedua orang tuanya yang kaget melihat kekuatan yang dimiliki Pele secara tiba-tiba. Kemudian di sekolahnya, keanehan yang lain pun juga terjadi. Saat sedang membuka pintu kelasnya, tanpa sadar ternyata ia telah menghancurkan gagang tersebut. Lalu saat jam pelajaran olahraga sedang berlangsung, gurunya membahas tentang kecepatan dan juga ketangguhan dalam olahraga. Sang guru kemudian meminta salah satu muridnya untuk mempraktekannya. Namun tak satu pun di antara mereka yang mau maju. Guru yang mengetahui kalau Pele adalah siswa yang penakut, kemudian meminta Pele untuk maju ke depan dan menantangnya. Pele yang mendapat tantangan itu langsung menciut, sehingga tiap ia mendapat serangan dari sang guru, ia terus jatuh dan jatuh lagi. Namun hal itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba Pele merasa ada kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Sehingga untuk serangan berikutnya dengan berani ia melawan.
dan mendorong guru tersebut hingga terlempar dan terpojok. Lalu sepulang sekolah, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran William, si bocah yang dibuli kemarin. Melihat kejadian sebelumnya, William menyimpulkan kalau Pele adalah manusia super. Namun karena mereka berdua sedang berada di lokasi jalanan, Pele pun malah gagal fokus ketika melihat ada seorang pria yang dari tadi memperhatikan dirinya dari kejauhan. Sehingga apa yang diucapkan oleh William tak satu pun ia respon. Keesokan harinya, Pele menghampiri William dan meminta bantuannya. Ia kini menyadari kalau apa yang dikatakan oleh William sebelumnya sepertinya memang benar adanya. Karena belakangan ini, Pele terus saja mengalami hal yang aneh dalam dirinya dan mencari tahu kekuatan apa yang Pele miliki saat ini. William yang merupakan penggemar berat komik superhero mulai mencocokkan kebiasaan Pele dengan seekor semut. Dan kemudian ditemukan kesamaan antara dirinya dengan semut, yaitu indera penciumannya yang sangat tajam. Serta ia yang suka makanan manis sebagai sumber kekuatannya. Tak sampai di situ, William juga membuatkannya kostum yang identik dengan kekuatannya, yaitu seekor semut. Singkat cerita, mereka berdua saat ini sedang berada di basement. Saat itu, mereka sedang menunggu penjahat yang sedang berkeliaran untuk menguji kekuatan yang dimiliki Pele. Dan kebetulan saat itu, sebuah kejahatan pun terjadi di sana. Pele si penakut masih bergelimang dalam dirinya, sehingga saat penjahat tersebut hendak mendekatinya, ia bukannya melawan, malah berjalan mundur. Namun hal itu juga membuat si penjahat seketika ketakutan. Pele yang melihat reaksi penjahat tersebut bingung. Dan ternyata tanpa sadar, Pele yang berjalan mundur kini telah memanjat dinding yang membuat nyali si penjahat seketika menciut. Kejadian tersebut langsung disorot oleh media dan di sana dengan gagah berani, Pele berkata kalau dirinya adalah N-Boy, seorang pahlawan superhero yang akan menumpas kejahatan di muka bumi. Pele si penakut kini telah disiarkan di seluruh televisi nasional dan juga beberapa koran ternama tentunya. Hal itu kemudian membuat Pele merasa senang dan juga bangga karena bisa menolong semua orang. Ia juga tak luput dijadikan idola oleh gadis seusianya, termasuk juga Amanda, si gadis cantik yang selama ini disukai oleh Pele. Hal ini dibuktikan dengan Amanda yang kini menghiasi kamarnya dengan poster N-Boy. Namun tiba-tiba ada seorang pria misterius datang menculik Amanda. Sehingga kakaknya yang bernama Ida hanya pasrah tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya saat di sekolah, tiba-tiba Pele mendengar suara minta tolong dari atap gedung. Pele yang mendengar itu dengan sigap langsung menolongnya. Namun saat dicek, ternyata itu hanyalah sebuah boneka. Yang ternyata itu adalah ulah Ida untuk memancing N-Boy. Hal ini bertujuan agar N-Boy mau menolong adiknya Amanda yang saat ini sedang diculik. Setelah berjumpa dengan N-Boy, Ida melontarkan maksud dan tujuannya melakukan hal itu dan menunjukkan sebuah video yang berisikan sosok Amanda yang tengah ditahan di sebuah kurungan yang berkaca. Ia berharap agar N-Boy mau membantunya dan menolong Amanda. Dan dengan polosnya, N-Boy menjawab kalau ia dan William akan menolong Amanda. Setelahnya, ia kemudian memperingatkan Pele untuk lebih berhati-hati dalam berucap. Namun Pele yang mendengar itu tak menanggapinya dan lebih memprioritaskan untuk menyelamatkan gadis yang ia cintai saat ini. Dalam video tersebut, si penculik meminta tebusan sejumlah uang, serta ia meminta agar ayahnya Amanda untuk mundur dari jabatannya sebagai direktur dalam perusahaan ExoFarm. Dan kebetulan William juga tahu sedikit tentang perusahaan tersebut, yang ternyata perusahaan itu memiliki niat yang jahat untuk menguasai dunia. Namun mereka menutup kedoknya dengan bersembunyi di balik perusahaannya yang berkedok farmasi.
Di tengah perbincangan tersebut, Pele tiba-tiba mencium aroma Amanda, yang ternyata itu berasal dari kalung Amanda yang saat ini dibawa oleh Ida. Dan tanpa basa-basi, mereka langsung bergegas mencari keberadaan Amanda dengan memanfaatkan kalung itu. Sesampainya di sana, Pele kemudian teringat dengan dirinya yang digigit oleh seekor semut hitam di tempat tersebut. Pele yang masih takut memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ia kemudian mencoba melewati ruang bawah tanah terlebih dahulu. Namun ternyata pintu itu malah terkunci dan dengan konyolnya ia malah mengincingi pintu itu dan tanpa diduga pintu tersebut akhirnya terbuka. Dengan perlahan mereka kemudian masuk ke dalam sebuah laboratorium. Mereka menelusuri ruangan itu hingga akhirnya mereka menemukan Amanda yang terkurung dalam sebuah ruangan yang berdinding kaca. Aksinya tersebut segera diketahui oleh si penculik, yang ternyata adalah si pria gendut yang bernama Fly. Mereka kemudian meminta Fly untuk melepaskan Amanda. Namun ia menolak karena ternyata selama ini ia memiliki dendam terhadap ayahnya Amanda. Ternyata dulu Fly adalah seorang karyawan dalam perusahaan Exofarm sebagai ahli biokimia. Saat itu ia berhasil menciptakan inovasi baru dari semut langka untuk menyembuhkan berbagai penyakit manusia. Ia kemudian mengembangkan inovasi tersebut menjadi sebuah serum yang kemudian ia namai Hercules. Dan setelah itu, ia kemudian implementasikan serum tersebut pada ibunya. Akhirnya ia menuai hasil yang memuaskan, karena penyakit kanker ibunya akhirnya sembuh juga. Namun inovasinya itu dihentikan oleh ayah Amanda dengan alasan untuk menghemat pengeluaran. Mendengar itu Fly langsung protes karena usahanya selama ini tak mendapat apresiasi dari perusahaan. Namun perilakunya itu membuat ayah Amanda tanpa rasa iba langsung memecatnya. Dan sejak saat itu ibunya pun kemudian meninggal dunia. Hal itu membuat Fly mulai menyimpan dendam terhadap ayah Amanda, sehingga ia membuat ulang inovasi baru dan setelah dikembangkan, ia pun langsung menyuntikkan serum tersebut pada dirinya sendiri. Dan hasilnya, ia mempunyai kekuatan super yang tak terduga. Namun, ia harus menghisap darah yang lebih banyak untuk menambah kekuatannya. Mengetahui kalau kekuatan Envoy berasal dari hasil percobaannya, Fly kemudian meminta Envoy untuk berterima kasih padanya karena semutnya menggigit Pele pada waktu itu. Semut tersebut adalah semut langka terakhir dari inovasinya. Ia juga menghasut Pele dengan berkata kalau ia telah menyanyiakan waktu dan kekuatannya untuk membantu orang lain yang belum tentu memperdulikan kebaikannya itu. Di tengah perbincangan itu, ternyata polisi sudah datang dan mengepung tempat tersebut. Envoy terus saja memikirkan apa yang dikatakan oleh Fly. Hal itu membuatnya terhasut dan memutuskan untuk berhenti membantu orang lain dan akan kembali menjadi dirinya seperti dahulu, menjadi bocah cupu dan juga penakut. Namun tiba-tiba sebuah masalah terjadi di sekolahnya. William, teman Pele, dengan nekat memakai kostumnya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekolahnya itu. Namun karena tak memiliki kekuatan, ia dengan cepat dikalahkan oleh Fly dan kemudian menangkapnya. Melihat itu, Pele dengan cepat mengganti kostumnya dan menantang Fly. Saat pertarungan sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar bunyi keroncongan yang ternyata itu berasal dari perut Pele. Melihat itu, Fly memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerangnya. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah kulkas yang berisikan minuman manis yang mungkin saja bisa memulihkan kekuatannya. Fly mulai merasa tertantang dan meminta Pele untuk ikut dengannya dan bertarung di hutan. Ia kemudian mengikuti perkataan Fly dan menyusulnya ke hutan dengan menggunakan kendaraan seadanya. Sesampainya di sana, ia bergegas masuk dan menyelamatkan William.
Namun di saat itu juga Fly muncul dan mendorongnya yang membuat Pele terpental jauh. Dengan berani, Pele melepaskan topengnya dan menunjukkan wajahnya di hadapan Fly. Dan dengan berani, ia meminta Fly untuk tidak banyak bacot dan mempersiapkan dirinya untuk menyerangnya. Pertarungan pun terjadi. Berbagai teknik serang telah mereka lontarkan. Namun kekuatan Pele tak bisa Fly imbangi hingga membuatnya tersungkur dan tak berdaya. Karena kekurangan asupan darah yang membuatnya jatuh pingsan. Kabar Enbo yang berhasil mengalahkan Fly kini telah disiarkan di televisi. Dan Fly kini telah dijobloskan ke penjara oleh ayah Amanda. Malamnya, Pele mendatangi Amanda untuk mengembalikan kalungnya. Amanda yang melihat itu merasa senang dan mengucapkan terima kasih pada Pele. Dan tiba-tiba Amanda ingin mendekatinya, namun Pele menjauh dan berkata kalau ia ingin bertemu dengan kakaknya Amanda. Amanda yang mendengar itu merasa cemburu dan kemudian pergi meninggalkan Enboy bersama Ida di kamarnya. Ternyata Pele telah memiliki perasaan pada Ida sejak ia mengenalnya. Film pun selesai. Gimana guys ceritanya? Seru gak? Kalau suka, bantu aku ya buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga. Dan kalau kalian punya rekomendasi film nih yang ingin aku review, boleh ya tulis judulnya di kolom komentar. See you!